Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Hari ini kita akan melanjutkan ke pembelajaran tema 3, subtema 2, pembelajaran 3 tentang benda di sekitarku. Ayo mengamati. Benda padat. Salah satu wujud benda antara lain padat. Banyak contoh benda padat di sekitarmu. Batu, pensil, kursi merupakan benda padat. Mengapa benda-benda tersebut digolongkan sebagai benda padat? Yuk cari tahu sifat benda padat tersebut. Lakukan pengamatan sebagai berikut. Yang pertama, amatilah benda-benda padat di sekitarmu. Boleh itu buku, boleh lemari, ataupun yang lainnya. Kemudian, tuliskan sifat benda padat berdasarkan pengamatanmu. Misal, pensil memiliki bentuk yang panjang dan tidak berubah meskipun tempatnya sudah diubah. Kemudian, untuk mengetahui sifat benda padat yang tadi kalian amati, lakukanlah beberapa langkah-langkah percobaan seperti berikut ini secara mandiri ya. Lakukan secara mandiri, kumpulkan benda-benda padat yang ada di sekitar rumah kamu. Kemudian siapkan alat dan bahannya berupa ember, gelas, dan kantong plastik. Kemudian ikutilah langkah-langkah berikut. Masukkan benda yang kamu kumpulkan ke dalam ember, kemudian ke dalam gelas, dan terakhir ke dalam kantong plastik. Yang kedua, catatlah hasil percobaan kamu ke dalam tabel yang ada di bawah ini. Lihat contoh nomor 1 ya. Contoh di bawah ini adalah pensil. Apakah pensil bentuknya berubah sesuai tempat? Maka disilang jika tidak. Kemudian bentuknya tetap walaupun tempatnya berubah. Betul, jadi dikasih centang ya. Dapat digenggam. Betul, kasih centang. Dan yang terakhir, tidak dapat digenggam. Berarti kita silang karena itu merupakan sifat benda cair. Kemudian tuliskan beberapa benda-benda yang telah kalian amati tadi ke dalam tabel. Apakah mereka sesuai dengan ciri-ciri bentuk benda padat? Beralih ke matematika, ayo kita berlatih. Sebutkan benda yang digunakan untuk mengukur jarak dari rumahmu ke sekolah. Berapakah jarak yang ditempuh dari rumahmu ke sekolah? Kamu dapat bertanya kepada orang tuamu. Rumah Dayu berjarak 6 km dari sekolah. Jarak dari sekolah ke pasar 7 km. Berapa jarak yang ditempuh Dayu dari rumah ke pasar? Coba kita lihat peta di bawah ini, kemudian kita hitung jaraknya ya. Ternyata jarak dari rumah Dayu ke sekolah ditambah dengan jarak sekolah ke pasar. Jadi jarak yang ditempuh Dayu dari rumah ke pasar adalah 6 km ditambah 7 km. Sama dengan 13 km jarak dari rumah Dayu ke pasar. Sekarang kita belajar bernyanyi yuk. Apakah suara musik termasuk benda? Tentu saja tidak. Mengapa? Karena suara musik tidak mempunyai massa ataupun menempati ruang. Menempati ruang disebut juga volume. Ayo kita nyanyikan lagu berikut ini ya.